Terkait satu permintaan Justin Gaethje setelah memenangkan kembali laga keduanya melawan Rafael Fiziev di UFC 313, mantan penantang gelar ini ingin kembali diberi satu kesempatan lagi untuk menantang gelar yang berarti telah 3 kali The Highlight mencapainya jika dipenuhi oleh promosi. Namun sebelum Gaethje road to title, Arman Tsarukyan yang sebelumnya dijadwalkan untuk menantang gelar Islam Makhachev namun dibatalkannya, mencegah langkah Gaethje dan memintanya untuk lebih menahan diri ke pertarungan puncak. Ada bengan kusut di tingkat pesaing elit kelas ringan untuk saat ini. Di satu sisi Dana White seolah memberikan sinyal kepada Gaethje untuk kembali bertarung perebutan gelar di acara konferensi pers 313 kemarin. Di lain sisi Arman Tsarukyan hingga saat ini masih berstatus sebagai penantang gelar teratas di divisi kelas ringan. Nah, dari peluang ini sang penantang teratas baru-baru ini memberikan sarannya kepada Gaethje apa yang harus dilakukan pesaing yang baru saja mengalahkan Rafael Fiziev tersebut, yang dijelaskannya bersama The Skemo dengan mengatakan, If it's a Gaethje or Oliveira, Gaethje wants to fight for the title. It makes sense to fight with me because nobody gonna give him title fight. It's not gonna be fair that he's gonna get title fight. So he gotta beat me or Oliveira to get that title fight. So there is a Ilya too, and I think they're gonna give me Oliveira or Gaethje or maybe title fight. So. Dari penjelasan Arman Tsarukyan ini, bagi sang juara Islam Makhachev harus menunggu lagi untuk melihat siapa di antara pesaing elit yang akan memenangkan pertarungannya lagi. Arman Tsarukyan sendiri setelah membatalkan kesempatannya untuk melawan Makhachev, paling tidak harus mencatat satu kemenangannya lagi atas pesaing utama untuk kembali mendapat tempat menantang sang juara divisi. Penarikan dirinya dari acara UFC 311 yang digelar pada bulan Januari lalu membuatnya kehilangan kesempatan, dengan Islam Makhachev yang terpaksa harus dengan mudah mengalahkan Renato Moicano di pertarungan Los Angeles. Pesaing divisi kelas ringan yang tengah berusia 32 tahun Rafael Fiziev terakhir kali mengalami kekalahan beruntunnya dari Mateusz Gamrot dan Justin Gaethje. Meski pada kekalahannya yang terakhir, The Ataman tampil dengan pemberitahuan singkat, namun tetap saja rekor kekalahannya harus menarik dirinya apakah masih mampu berjibaku di kelas ringan, ya hanya dengan kekalahan angka mutlak. Akan tetapi kegagalan yang kedua kali dari Gaethje ini memberikannya pengalaman yang berharga bagaimana untuk bisa lebih menyesuaikan lagi di promosi UFC. Tampil di acara Ariel Helwani, pesaing asal Uzbekistan ini membahas kekalahannya atas Gaethje. Namun dari pembahasannya itu, Fiziev sepertinya lebih ingin mengubah jalan karirnya di promosi dengan menurunkan berat badannya ke 145 pon. Meskipun Fiziev telah menghabiskan seluruh karirnya di kelas ringan, hal itu dipastikannya akan berubah menjelang akhir tahun ini. Langkahnya ini belum ditetapkannya secara resmi kepada promosi, namun apa yang dipikirkannya merupakan satu bentuk inovasi yang menurutnya bisa membawa namanya lagi ke dalam daftar pesaing yang berprestasi. I'm started thinking right now about change weight division because I'm really cut weight very easy this time, and this is short notice. I very easy, bro. All this week, my nutritionist Jason, he tried to gain my weight. Because my weight go low so fast. Wow. Yes, and yeah, right now I have to think maybe about it. I think yes. I think about it long time. Yeah, because like I said, I'm not big. I'm not big on this division, and my body I'm lose weight so easy. You know, man, these guys have trouble if I come here. They'll be in trouble, man. Everybody. Baru saja menaklukkan juara kelas berat ringan Alex Pereira di UFC 313 lalu, Muhammad Big Eng mengklaim sisi dan sikap mantan juara asal Brasil itu yang membuat para lawan-lawan di divisinya terlihat ketakutan untuk melakukan pertarungan dengan pewatan seperti Jiří Procházka, Jamahal Hill, dan Khalil Rountree. Ankalaev yang di pertarungan terakhirnya berhasil mengklaim kemenangan dengan keputusan bulat dari Dewan Juri, sukses mengakhiri kiprah mantan juara yang sebelumnya telah digadang-gadang sebagai GOAT di divisinya. Pasca kembali ke negara asalnya setelah mendapuk sebagai juara di light heavyweight, Ankalaev menjelaskan alasannya dengan mengatakan, Я, например, знал, что Алекс Перейра не может биться с Джонсом.
и с Аспином, так как у этих ребят хорошая борьба, и они не маленькие. Алекса мы знаем как бы панчера, и все бойцы, все тоже, не будет неправильно сказано, да, что его боялись. Но большинство из его соперников боялись его взгляда, его ведения, он себя ведет. Вот это влияло на его соперника. Khamzat Chimaev telah meraih 2 kemenangan besarnya sejak pertarungannya selama 3 ronde yang berdarah dengan Gilbert Burns. Dan yang terbaru, Khamzat kembali berhasil menaklukkan Robert Whittaker lewat submission di UFC 308 yang digelar pada bulan Oktober 2024. Akan tetapi, setahun sebelumnya Burns mengalami pertarungan terberat dalam karirnya melawan Kamaru Usman. Sang mantan juara di kelas welter itu masuk ke oktagon melawan Khamzat dari pemberitahuan singkatnya untuk menggantikan Paulo Costa di UFC 294 yang sebelumnya mengklaim cedera untuk membatalkan pertarungannya dengan Khamzat. Di pertarungannya dengan Usman, Chimaev mendominasinya di awal. Namun seiring berjalannya pertarungan, Usman berhasil menguasai pertarungan. Meski demikian, pada akhirnya Chimaev menang dengan keputusan mayoritas yang membuat para penggemar bertanya-tanya bagaimana jika Usman tampil dalam pertarungan 5 ronde melawan Khamzat pada saat itu. Apa yang harus dipersiapkan pesaing divisi kelas menengah itu untuk mendominasi Usman? Menurut Khamzat, dia mengakui belum ada satupun lawan yang dihadapinya yang bisa memberikan ujian lebih berat daripada Usman di pertarungannya yang digelar pada bulan Oktober 2023 yang lalu itu. Hal itu diungkapkan oleh Khamzat sendiri lewat satu obrolannya dengan media Rusia yang dijelaskannya seperti ini. Наверное, Усман был, скорее всего, потому что хорошо защищался от борьбы, у него борьба неплохая. От грэпплинга защищался, борьбу-то мы на шею не отдавал. Пытался 5 минут его задушить, хорошо защищался. Наверное, скорее всего, он. Khamzat sendiri saat ini tengah berada di puncak karirnya dan sangat mendekati peluangnya ke pertarungan gelar. Kabarnya pesaing asal Ceknya ini hanya tinggal menunggu persetujuan dari promosi. Setelah dari pertarungan ulang, sang juara divisinya Dricus Du Plessis kembali berhasil mengalahkan Sean Strickland di UFC 312 bulan Februari yang lalu. Dan selain potensi mendapat restu dari Dana White, peluang pertarungan gelarnya juga mendapat anggukan dari sang juara saat ini DDP. Pasalnya sebelum kemenangannya yang kedua atas Strickland, Dricus Du Plessis sempat mengatakan bahwa Khamzat Chimaev merupakan salah satu lawan teratasnya yang ingin dilawannya. Nah, dari sini sepertinya tidak ada lagi bantahan dari pihak promosi untuk menghalangi Khamzat menuju pertarungan gelar, yang kemungkinan besar akan digelar di akhir tahun ini. Bagaimana peluang Khamzat untuk yang satu ini? Jika mampu, kelihatannya UFC seperti dijajah oleh Rusia dengan beberapa pemegang gelar lainnya yang berasal dari Eropa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa di hari ke-13.